Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Soherni dari kelas C10 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101211488. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume tentang materi di chapter 8 tentang komunikasi pemasaran jasa terintegrasi. Baik, langsung aja ke materinya. Untuk di bagian pertama, di sini ada pendahuluan. Komunikasi dapat disampaikan oleh individu seperti tenaga penjual, pelatih, atau melalui media seperti TV, radio, surat kabar, majalah, billboard, brosur, dan situs web. Menurut Lovelock and Wright tahun 1999. Adapun salah satu cara utama agar pemasar dapat mengoptimalkan komunikasi adalah dengan mengintegrasikannya. Ini sering disebut sebagai Integrated Marketing Communication atau biasa disingkat IMC. Dengan demikian, semua komunikasi, baik internal atau eksternal perusahaan, ke berbagai kelompok pemangku kepentingan akan menghasilkan info berbagai nada suara yang sama. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai perusahaan maupun produk atau jasa yang ditawarkan, membujuk target pasar atau membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa tersebut, serta meningkatkan target pasar akan produk atau jasa yang ditawarkan sehingga mereka tertarik untuk mencoba membeli kembali serta loyal kepada perusahaan maupun produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut Sutixno et al. Tahun 2020. Komunikasi pemasaran juga sering disebut sebagai kegiatan promosi perusahaan yang merupakan kegiatan menginformasikan, membujuk, mengingatkan pasar sasaran termasuk konsumen, karyawan, dan pemegang saham tentang barang dan jasa perusahaan untuk tujuan mencapai tujuan perusahaan. Hoffman and Batson tahun 2011. Nah, yang selanjutnya ini di sini ada komunikasi terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam rangka mempercepat tingkat pengembalian investasi dengan menyelaraskan tujuan komunikasi dengan tujuan perusahaan menurut Schultz and Schultz 2004. Materi selanjutnya tentang kekuatan pendorong pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi. Menurut Schultz and Schultz tahun 2004, mengemukakan beberapa faktor yang mendorong pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi ada 3. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua branding, dan yang ketiga globalisasi atau peningkatan globalisasi pasar. Adapun proses komunikasi pemasaran terintegrasi menurut Schultz and Schultz 2004 memperkenalkan 5 tahap proses komunikasi pemasaran terintegrasi yang telah terbukti efektif dalam perusahaan di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi pelanggan dan calon pelanggan baru. Untuk tahap kedua, perkirakan nilai pelanggan dan calon pengguna baru. Tahap ketiga, merencanakan serta menyampaikan pesan komunikasi dan insentif. Tahap keempat, memperkirakan pengembalian investasi pelanggan. Dan yang terakhir, tahap kelima yaitu analisis pasca program dalam perencanaan masa depan. Yang selanjutnya ada komunikasi pemasaran jasa. Agar penerapan komunikasi jasa kepada pelanggan dapat berjalan dengan baik, menurut Moody and Perry 2006, melakukan pertimbangan terhadap karakteristik seperti yang pertama, produksi dan konsumsi berjalan secara simultan, yang kedua, tidak berwujud, yang ketiga, bervariasi, dan yang keempat, mudah rusak. Yang selanjutnya ada bauran komunikasi pemasaran jasa. Bauran komunikasi pemasaran jasa dapat diartikan sebagai berbagai alat komunikasi yang tersedia bagi pemasar untuk menyampaikan strategi komunikasi perusahaan, termasuk periklanan, pribadi penjualan, publisitas, penjualan promosi, dan juga sponsor.
Yang selanjutnya, pesan ditransmisikan melalui saluran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada saluran komunikasi tradisional seperti periklanan, pemasaran langsung, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Nah, adapun saluran komunikasinya yang secara online seperti situs perusahaan atau juga iklan online. Yang selanjutnya, pesan ditransmisikan melalui saluran pengiriman layanan seperti outlet layanan, karyawan garis depan, dan juga titik pengiriman layanan mandiri. Selanjutnya, pesan ditransmisikan dari luar perusahaan seperti word of mouth atau biasa disingkat WOM, di mana WOM ini umumnya dipandang lebih kredibel daripada aktivitas promosi yang diprakarsai oleh perusahaan dan dapat memiliki pengaruh yang kuat pada keputusan masyarakat untuk menggunakan atau menghindari penggunaan layanan. Yang kedua ada blog, Twitter, dan media sosial lainnya sebagai jenis WOM. Online blog web biasanya sebagai blog sudah ada di mana-mana. Dan yang terakhir yaitu liputan media. Baik, mungkin sekian resume dari materi chapter 8 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.